Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 506 sampai 510. Yesus Maria Yosef, Krakow, 27 Oktober 1935. Pastor Andras, nasihat rohani. Jangan melakukan suatu pun tanpa persetujuan para superior. Engkau harus memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh dan banyak berdoa. Engkau harus sangat hati-hati mengenai hal-hal itu. Suster, karena dalam situasimu sekarang ini, kehendak Allah sungguh pasti dan jelas. Sebab pada kenyataannya, engkau mengikatkan diri dengan kongregasi ini melalui kaul. Dan pada kongregasi ini, engkau mengikrarkan kaul kekal. Oleh karena itu, hendaknya tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Apa yang engkau alami dalam batin, suster, hanyalah sekilat kecil, tetapi suatu karya yang sedang tumbuh. Allah dapat melakukan perubahan, tetapi hal-hal seperti ini sangat jarang. Jangan tergesa-gesa, suster. Sebelum engkau menerima pengetahuan yang lebih jelas, karya-karya Allah maju dengan lambat. Tetapi kalau karya-karya itu berasal dari Dia, engkau pasti akan mengetahuinya dengan jelas. Kalau tidak, semua itu akan menghilang, dan engkau dengan menjadi taat tidak akan binasa. Berbicaralah dengan jujur mengenai segala sesuatu kepada Bapa pengakuan, dan taatilah Dia dengan sungguh-sungguh. Untuk saat ini, suster, tidak ada sesuatu lain yang harus engkau kerjakan kecuali menerima penderitaan sampai tiba saatnya segala sesuatu menjadi jelas, yakni sampai semua itu diputuskan. Engkau bersikap tepat mengenai masalah-masalah ini. Dan karena itu, lanjutkanlah dalam kesederhanaan dan roh ketaatan. Itulah tanda yang baik. Kalau engkau bertahan dalam sikap ini, Allah tidak akan membiarkan engkau jatuh ke dalam kesesatan. Tetapi, sedapat mungkin, jauhilah hal-hal itu. Tetapi kalau toh hal-hal itu masih terjadi kepadamu, terimalah semuanya dengan tenang dan jangan takut akan suatu pun. Engkau berada di tangan-tangan yang baik dari Allah, yang sangat baik. Dalam segala hal yang telah engkau katakan kepadaku, aku tidak melihat suatu khayalan pun. Aku juga tidak melihat suatu pun yang bertentangan dengan iman. Ini adalah hal-hal yang pada dasarnya baik, dan memang akan menjadi baik kalau ada sekelompok jiwa yang berdoa untuk dunia di hadapan Allah, sebab kita semua membutuhkan doa. Engkau memiliki pembimbing yang baik. Bertahanlah padanya dan hiduplah dalam damai. Setialah kepada kehendak Allah
dan laksanakanlah. Mengenai tugas-tugasmu, lakukanlah selalu apa yang diperintahkan kepadamu, dan sebagaimana engkau disuruh mengerjakannya. Tidak peduli betapa semua itu merendahkan dan melelahkan. Selalu pilihlah tempat yang paling akhir, dan kemudian mereka sendiri akan berkata kepadamu, "Duduklah di tempat yang lebih tinggi." Dengan semangat dan sikapmu, pandanglah dirimu sendiri sebagai yang terkecil di seluruh rumah dan di seluruh kongregasi. Dalam segala sesuatu dan pada setiap kesempatan, jadilah orang yang paling setia kepada Allah. Ya Yesusku, dalam segala situasi hidupku, aku ingin menderita dan dibakar dengan nyala kasih-Mu. Aku ini milik-Mu, sepenuhnya milik-Mu, dan aku ingin lebur di dalam Engkau. Ya Yesus, aku ingin lenyap di dalam keindahan ilahi-Mu. Dengan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau memburu aku. Engkau meresapi jiwaku, laksana seberkas sinar matahari, dan mengubah kegelapannya menjadi terang-Mu. Aku merasakan dengan jelas bahwa aku hidup di dalam Engkau, laksana percikan api yang kecil, ditelan oleh kobaran api yang tak terlukiskan, yang menyala dalam diriku. Ya Tritunggal yang tak terselami, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita orang yang mencintai Allah. Sudah sejak di dunia ini, kita dapat mengecap kebahagiaan penghuni surga lewat kesatuan mesra dengan Allah, lewat kesatuan yang luar biasa dan seringkali sama sekali tidak dapat kita pahami. Lewat kepatuhan jiwa yang tulus, orang dapat memperoleh rahmat yang sama. Apabila suatu keengganan dan kebosanan dalam kaitan dengan tugas-tugasku mulai menguasai diriku, aku mengingatkan diriku bahwa aku berada di dalam rumah Tuhan. Di sana tidak ada suatu pun yang kecil, dan di sana kemuliaan gereja serta kemajuan banyak jiwa tergantung pada perbuatanku yang kecil, yang sudah disempurnakan dan diilahikan. Oleh karena itu, dalam kongregasi, hidup membiara tidak ada suatu pun yang kecil. Setiap kali mengalami penderitaan, aku menyadari bahwa waktu untuk melakukan pertempuran belum berakhir. Aku mempersenjatai diri dengan kesabaran, dan dengan cara ini, aku mengalahkan musuh yang menyerang. Bagaimanapun aku tidak mengejar kesempurnaan dengan sikap ingin tahu, tetapi aku menyelidiki Roh Yesus, dan dengan mataku aku menatap perbuatan-perbuatannya sebagaimana diringkas di dalam Injil. Kalaupun aku hidup 1000 tahun, aku tidak akan mampu menghabiskan apa yang terkandung di dalamnya. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok
di waktu yang sama. Berkah dalam.